Oke, selamat pagi, siang, malam guys. Oke, kali ini kita bakalan lanjutin playlist kode geniternya. Nah, sekarang playlist kode geniternya udah sampai versi 03 ya guys. Nah, jadi sekarang ini kita bakalan bahas materi yang namanya CRUD ya. Nah, jadi CRUD itu apa sih ya? Sebelum lanjut ke CRUD ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Wahyu Takdirul Aziz. Sekarang kerja sebagai mobile dev and web developer di Digital Kreasi Nusantara dan di Telkomsel. Nah, jadi saat ini saya mahasiswa semester 7 di Universitas Hamzanwadi, prodi Teknik Komputer. Nah, sekarang saya mengikuti studi independen di Hacktip, lebih tepatnya program Intro to Node.js, dan GitHub saya bisa dilihat di sini, email saya bisa dilihat di sini. Nah, oke, kita lanjut. CRUD itu apa sih? Nah, jadi seperti namanya di sini CRUD ya. Nah, lebih tepat kepanjangannya itu create, read, update, delete. Nah, jadi CRUD ini yang bakalan kita tetap gunakan nanti dalam pembuatan aplikasi. Fungsinya itu kayak misalkan create. Nah, seperti namanya kalau kita translate ke bahasa Indonesia itu membuat ya. Create membuat, menambah. Nah, dimana nanti kita bakalan buat si fungsinya di controller kode geniternya. Nah, jadi di sana kita bakalan bermain dengan query yang namanya insert tuh. Nah, terus read. Nah, read ini lebih tepatnya kita menampilkan data yang ada di dalam tabel database kita gitu. Kita gimana caranya kita nge-request ke atau menghubungkan atau menulis query-query untuk menampilkan data yang ada di dalam database dan di tabel kita, begitu sih tepatnya. Nah, terus update, seperti namanya kita mengupdate data yang sebelumnya gitu. Misalkan ada perubahan, kita bakalan pakai si update. Dan delete, seperti namanya, delete ini adalah untuk menghapus data yang kita mau gitu. Misalkan kita mau hapus data. Nah, lebih tepatnya di sini create itu untuk menambahkan data ke dalam database, atau lebih tepatnya tabel kita yang ada di dalam database. Nah, ada perbedaan di sini. Mungkin teman-teman kalau belum pelajari query SQL native-nya, di sini ada perbedaan. Untuk query native-nya itu kayak gini nih, teman-teman. Mungkin teman-teman pelajari SQL ya, bakalan ketemu kayak gini. Struktur query language ya. Nah, jadi teman-teman bakalan formatnya kayak gini nih. Nah, untuk query di kode geniternya ada perbedaan dikit. Nah, karena dia pakai query building, nah gitu. Jadi dia simple gini. Kode yang segini kita bisa tulis simple segini di CI-nya gitu. Nah, kita lanjut lagi di read. Nah, di read untuk membaca atau menampilkan data yang ada di tabel database kita. Nah, query untuk native SQL-nya begini nih. Nah, select bintang from tabel. Nah, untuk si query di kode geniternya kita cukup tis dbget tabel, nama tabelnya, terus result. Nah, mungkin kita langsung masuk ke coding time ya. Jadi persyaratannya teman-teman harus mengikuti tutorial ini dari versi 00 ya, baru bisa mengikuti yang 03 ini. Oke, langsung aja kita review kode kita yang kemarin ya teman-teman. Nah, kita udah belajar view, controller, model, dan view ya kemarin, MVC, lebih tepatnya MVC. Nah, jadi sekarang kita bakalan belajar yang namanya CRUD ya teman-teman. Create, read, update, delete. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan buka aja kode kita guys. Nah, di sini nama project saya kemarin tuh si CRUD ya. Wah, lelet banget nih.
Lemon. Nah, ini yang udah kita kerjain kemarin yang di versi 02. Nah, sekarang kita bakalan belajar bikin create read update delete. Nah, mungkin ini kita hapus dulu ya untuk tampilan dashboardnya. Kita cari dulu master template kita yang kemarin, bisa dilihat langsung di oke, ntar dulu saya mau kirim WA ke teman saya ya. Nah, jadi template yang kita gunakan kemarin itu version HTML dan Bootstrap 5. Nah, jadi kita pakai yang LTR dan yang paling atas ya. Nah, jadi sekarang kita bakalan integrasi dulu untuk tabel. Ya, mungkin tabel yang kita gunakan dulu belum pakai data tables ya. Nanti ada sesi buat bahas data table ya, guys. Nah, mungkin yang kita pakai yang ini dulu, teman-teman. Kita bisa klik kanan terus view picture. Jadi kita cari di bagian kontennya. Nah, jadi kita ambil aja dari konten body. Nah, yang row basic tabel. Nah, ini kita copy aja dari line 848 sampai sampai 1031 ya. Nah, langsung kita ke project CRUD kita. Kita masuk langsung ke view. Karena di sini kita naruh tampilannya di home-nya, kita ganti yang ada di home ya, teman-teman. Untuk integrasi template-nya teman-teman bisa lihat di session 001 ya, 01. Nah, misalkan kita refresh sekarang nih. Nah, dia udah ada tabel di sini. Nah, mungkin untuk yang ini kita hilangin aja dulu karena belum ada fungsinya. Dia ada di main menu. Nah, di sini ada li. Kita hapus dulu. Nah, kita biarin dashboard aja dulu. Karena ini belum ada fungsinya, kita abaikan aja. Nah, kita edit dikit untuk tabelnya. Yang ada di folder home, view, home, index. Nah, untuk value-nya kita sesuaikan dengan yang ada di database kita. Oke. Ya, untuk teman-teman yang mau ngerubah GUI untuk database-nya bisa download Naviget ya. Nah, di sini ada tabel user yang udah kita buat kemarin di sesi 002. Di sini ada username, email, dan password ya. Nah, jadi kita bakalan tampilin dulu username, email, dan password. Yang ada di home ya.
Kemarin sih kita udah buat sih di tabel user ya. Oke, berarti kita lanjut yang user aja ya teman-teman. Kita nggak jadi pakai ini ya. Berarti nama Yuri atau URL-nya itu user ya. Nah, untuk rate sebenarnya udah nih teman-teman. Kita udah pelajari di sesi 002 ya. Kita bakalan lanjut ke create ya teman-teman. Kita bakalan lanjut ke menambah data ke dalam database. Nah, di sini bisa kita buat langsung aja untuk URL-nya. Kita kasih user create. Untuk metodenya kita kasih create. Nah, untuk ini untuk fungsi yang menampilkan formulirnya. Untuk fungsi store-nya kita kasih user store ya. Lalu di sini kita kasih lagi store. Dan mungkin kita nggak bakalan pakai ini, nanti kita bikin private function aja. Ketika dia ngepost, kita bakalan ngarahin dia ke private function yang store gitu. Nah, di sini baru ada function read aja di sini. Nah, jadi kita review sedikit untuk yang kemarin. Nah, jadi data ini kita dapetin langsung dari si model user. Nah, model user di sini ada model user itu ada this db get user. Nah, seperti yang saya kasih tahu di slide tadi, ini sebenarnya query native-nya itu kayak gini nih, query SQL-nya, tapi ini namanya query builder yang udah dimodifikasi gitu biar enak kita dalam pengoperasian query-query gitu. Nah, langsung aja di sini saya bakalan bikin untuk metode insert ya. Public function create aja ya. Create user. Nah, jadi di sini dia bakalan membutuhkan sebuah parameter. Parameternya kita kirim aja tabel, terus yang pastinya data yang dikirim. Nah, terus di sini itu kita akan ngembaliin sebuah query ya. Return nah, jadi untuk query-nya gini. Nah, baru kita lempar di sini untuk nama tabelnya, terus datanya. Nah, jadi nanti nama tabelnya ini kita langsung tulis langsung di controllernya ya. Nah, untuk query create yang tadinya sepanjangnya kayak begini kalau di native-nya, nah agak panjang gini di native-nya, kita bisa singkat dia dengan gini kalau di kode igniter. Nah, langsung aja kita langsung ke controller user lagi. Nah, jadi di sini kita bakalan buat sebuah function untuk create-nya. Kita nampilin formulirnya. Nah, untuk di create ini kita bakalan ngembaliin sebuah view ya. Untuk kontennya kita bakalan kirim formulir.
Nah untuk gini, nah untuk tampilan create-nya kita belum buat. Nah untuk sekarang kita mau buat dulu. Nah mungkin kita pakai standar aja dulu, nanti untuk tampilan bisa kita modifikasi belakangan. Di sini kita butuh input 3 kolom ya, yang namanya username, name. Nah kita declare di sini yang form ini sebagai username, biar nanti pas di handle sama si controller dia tahu tuh value-nya si username itu apa gitu. Nah terus kita kasih label di sini username, mungkin kita pakai form group. Nah kita masukin si ini ke dalam form group dan kita kasih kelas untuk si input form control. Nah selanjutnya kita buat untuk si emailnya, form group lagi, kita kasih label email, from input, tipenya email karena dia harus require email aja yang bisa masukin ke sini. Terus form control, kita kasih name, declare-nya email. Nah terus untuk password kita kasih lagi form group, input tipenya password, terus kelas lagi, kita kasih name, password. Nah selanjutnya kita butuhin sebuah button untuk submit si isi formulir ini ke mana akan dia di action gitu, aku tujuannya gitu dikirim. Nah jadi di sini kita butuhin sebuah aja bisa, atau kita pakai button. Button submit. Nah kita kasih kelas untuk buttonnya btn primary kirim. Nah misalnya kan kita buka sekarang, di fungsi user create bakalan ada tabel ya, atau formulir, bukan tabel sih, formulir sih. Belum nampil nih karena kita belum kirim di controllernya ya. Nah di sini kita belum kirim, jadi dia nggak bakalan kebaca. Nah, kalau kita udah kirim gini, nah di sini udah ada ya. Cuma di sini kita butuh untuk kelas si passwordnya ya teman-teman. Kita belum kasih kelas di create-nya ini. Walah kita salah kasih kelas nih. Kontrol. Kita refresh ulang. Nah kita kasih label lagi di sini biar ada pembatasnya.
Nah, kita kasih sedikit padding di sini biar agak renggang atau MT. Wow, salah. Oke, sebenarnya si padding. Kita kasih kelas P2 aja. Nggak bisa ya. Oke, cara simpelnya sih kita barbar aja pakai BR. Nah, oke, cuma nih balik lagi nih kurang L. Ini sih password bukan email. Oke, jadi udah ada renggangnya dikit. Nah, selanjutnya kita bakalan mungkin kita kasih placeholder biar lebih asik. Placeholder user name, kita copy aja. Email, password, kita refresh. Wow, nggak keluar ya. Apa sih teksnya itu apa ya? Kita lihat di placeholder with bootstrap. Oh, gini nih teman-teman. Dia kurang E. Oke, ini mungkin kita close. Nah, sekarang udah keluar. Nah, untuk fungsi yang meneruskan ke dalam database itu kita bakalan bikin di controller yang namanya store ya. Nah, untuk saat ini kan ini baru diisi aja nih gini. Nah, dia nggak bisa action kemana-mana nih gitu karena kita belum masukin action. Nah, untuk require-nya dia ngasih tahu di sini harus email gitu ya. Jadi kita bakalan buat fungsi yang namanya store. Kita copy aja yang ini, store. Di sini dia ngembaliin sebuah query yang namanya this user. Jadi kita buat namanya apa ya di sini? Create user ya, yang ini. Nah, di sini nama tabelnya user. Terus di sini kita lempar data ya. Atau kita kasih input aja. Nah, di sini yang input kita bikin sebuah array username. Kita nerima dari si formulir ya. This input bos dari field yang mana, username. Nah, selanjutnya kita bikin array lagi dengan value email. Dia dapat dari mana? Dari field email. Aduh, lupa posnya. Email. Password kita dapat dari mana? Dari value, dari field.
Jadi ini, nah setelah di input kita bakalan balikin lagi ke controller indexnya ya teman-teman. Jadi kita ngedirect lagi gitulah istilahnya. Nah jadi ngedirect itu ada built-in functionnya yang namanya redirect. Nah begini, terus nama si URL nya ya yang udah kita declare di root. User. Nah untuk story ini aja. Oke, kita bisa coba langsung teman-teman. Di sini kita bakalan langsung action ke user store. Namun di sini kita cek dulu udah ada nggak? Oh, udah ada ya user store. Oke, selanjutnya kita coba ya guys. Coba di sini namanya admin, terus emailnya admin, passwordnya sembarang aja kita kirim. Nah di sini udah masuk ya untuk admin, email admin. Oke, untuk sesi read-nya sampai sini dulu. Nanti kalau saya lanjutin videonya bakalan panjang bener. Untuk update dan delete saya bakalan lanjut di session berikutnya ya. Terima kasih.